خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد أغلق الباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rahim di Solo Podcast Season 1 episode 17. Kali ini pembahasan di Solo Podcast kita em, itu tentang para sultan yang ada di sosial media ya. Ini jujur aja sangat amat meresahkan sih bagi saya ya. Kalau video ini ditujukan bukan untuk orang-orang kaya yang menggunakan sosial media ya. Ya, kalau misalkan orang kaya menggunakan sosial media yang mana dia mempunyai barang-barang branded yang memang layak untuk dia dapatkan. Kemudian di situ juga ada para artis mungkin yang di-endorse, bukan ini bukan eh, itu tujuannya pada konten kali ini. Ini murni pure eh, konten kreator yang hanya memamer-mamerkan eh, barang-barang branded ya. Dan eh, di sini saya juga tidak menghakimi mereka bahwa itu apa ya, konten yang tidak mendidik ya memang sudah tidak mendidik ya kan, kita sudah tahu lah itu. Tapi ya teman-teman mesti harus lebih selektif di dalam eh, menikmati konten-konten yang bagus lah seperti itu ya. Eh, Pertama-tama ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman para subscriber saya yang selalu setia menonton, menikmati video-video saya yang sudah saya upload di YouTube saya. Itu kan ya walaupun masih kurang dari harapan saya yang semestinya, tapi ya em, saya tetap semangat membuat konten ya. Apapun itu, apapun yang terjadi, insya Allah saya akan tetap membuat konten di YouTube. Em, Nanti juga saya akan coba merambah di dunia TikTok ya. Saya tidak ada masalah dengan TikTok sebenarnya, platform TikTok. Tapi yang bermasalah bagi saya adalah para konten kreatornya yang cah. Em, Entah kenapa ya, jujur aja di sosial media sekarang ini banyak sekali konten kreator yang berlomba-lomba pamer barang-barang mewah, barang-barang branded, yang mana harusnya hal itu nggak perlu dan belum layak bagi mereka untuk memamerkan hal tersebut ya. Kemudian ya, yang saya lihat dengan santainya mereka melabeli diri mereka dengan sebutan sultan. Jujur sih agak gimana ya, agak jijik sih saya kan kalau mendengar kata-kata sultan untuk para ya anak-anak YouTube atau TikTok kayak gitu kan, karena gelar sultan ini sebenarnya nggak sembarangan. Kalau orang awam seperti saya menilai ya kan, nggak tahu kalau misalkan para konten kreator baik itu YouTube atau TikTok mungkin mempunyai persepsi lain mungkin ya. Saya tidak tahu di situ kan. Karena jujur aja em, bagi saya kayak gitu kan, kata sultan itu pengertian yang sebenarnya itu adalah orang yang memang layak disematkan. Kata sultan itu bila orang tersebut layak dan pantas untuk mengemban tugas yang diamanatkan kepada orang tersebut ya. Contoh Sultanul Aulia itu ya, pemimpin para wali. Itu layak untuk disebut sultan. Sultan ya.
Kalau dalam bahasa Arabnya itu sultan. Atau yang lebih simpelnya ya, kalau misalkan di sini para pemimpin kerajaan di zaman dahulu atau yang masih berlaku di zaman sekarang ya kan, seperti Sultan Jogja, Sultan Brunei, ya, Sultan Brunei itu Sultan Hasan Bolkiah. Nah, itu layak dikatakan sultan, ya. Dan kata ini tidak jauh beda sebenarnya dengan raja, ya. Cuman mungkin hukum tata negaranya saja yang berbeda atau penamaannya saja yang berbeda, tapi tipis-tipis lah kalau menurut saya, kayak gitu kan. Nah, kemudian yang jadi pembahasan saya ini, bagaimana dengan para orang kaya, ya kan? Ya, apakah mereka layak dikatakan sultan? Seperti itu. Em, Jujur, kalau menurut saya pribadi, sekaya apapun orangnya, ki- kita atau saya tidak akan pernah memberikan gelar kepada orang tersebut ya dengan sebutan sultan. Kita ambil contoh yang paling kaya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada tandingannya yaitu Korun. Ya, Korun. Korun itu jujur aja itu tidak pernah ya mulai dari zaman Nabi Musa sampai sekarang dikasih gelar sultan. Itu nggak pernah ya. Al-Quran jelas sudah nggak ada itu. Kemudian hadis dan ya buku-buku yang lain tidak pernah ada mengatakan bahwa Korun itu sultan. Karena sultan atau raja atau Firaun di masa Korun hidup yang berkuasa adalah Ramses II. Padahal kita tahu ya, kurang apa kayaknya seorang Korun. Bahkan seandainya beliau masih hidup di zaman sekarang nih, investasi di Indonesia, beban dan tugas berat yang dipikul oleh Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu langsung berkurang drastis. Jebol langsung itu target-targetnya. Indonesia bisa membangun peradaban yang lebih wow, menjadi negara adikuasa dan adidaya, itu hanya dengan bermodalkan seorang investor yang bernama Korun. Nggak perlu lagi Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengajukan proposal kepada siapa namanya? Saya lupa lagi itu yang SpaceX itu. Nah, nggak perlu lagi. Cukup Korun itu aja. Kalau misalkan beliau masih hidup itu langsung pop, udah kelar sudah itu, ya kan? Ya, untuk zaman-zaman sekarang kan orang-orang kaya yang selalu disebut di berbagai media, terutama Forbes yang saya tahu itu. Tidak ada yang berani melabeli dengan kata sultan kepada seorang Bill Gates, Jack Ma, Jeff Bezos, dan lain-lain. Sudah kurang apa kayaknya mereka itu kan. Kalau untuk ukuran saya ya kan. Nggak tahu kalau untuk ukuran yang lebih kaya lagi mungkin ya. Bahkan ya kalau mereka mau flexing itu sangat amat layak bagi mereka. Naik jet pribadi, kemudian apalagi ada kapal pesiar pribadi mereka dan lain sebagainya. Sangat amat layak bagi mereka. Tapi ya mereka media-media manapun tidak ada memberi gelar mereka sultan. Yang lebih menjijikan lagi bagi saya itu ya, ada kata-kata sultan nih bos, senggol dong ya kan, itu ya. Belum pernah loh ada keluar kata-kata seperti itu dari mulut para apa milioner, bilioner, atau apapun itu ya kan. Ketika sehabis membeli suatu perusahaan seperti Twitter gitu kan, terus mengatakan sultan nih bos, senggol dong ya kan. Apa yang mereka punya itu sebenarnya kalau yang saya tahu sih bukan untuk semata-mata untuk pamer, tapi ya untuk menunjang kinerja mereka. Selebihnya untuk hal-hal lain yang sangat amat manusiawi sekali lah. Kalau mereka ya ada flexing-flexing ya.
memang itu memang ya layak untuk mereka dapatkan, dan itu pun baru mereka lakukan pada saat mereka sudah mencapai target target tertentu yang sudah mereka rencanakan itu. Jadi antara penguasa dan pengusaha itu punya sebutannya masing-masing. Kalau penguasa ada presiden, raja, sultan, dan lain sebagainya. Kalau pengusaha pun juga berbeda, juga ada sebutan-sebutannya. Milioner, bilioner, dan lain sebagainya ya, kayak gitu. Cuman ya yang saya amati di berbagai sosial media seperti YouTube dan TikTok ini, apa ya, kata sultan ini sudah sangat amat mudah didapat ya kan. Kayak dikit gitu kan, terus pamer sana sini dibuat konten, itulah yang disebut sultan. Bahkan ya kalau penilaian saya pribadi, sekelas prajurit pun belum tentu, kayak gitu kan. Ya apa 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 gunanya, kayak gitu kan. Saya tuh gimana ya, kalau misalkan orang kaya ya, crazy rich kayak gitu, susah loh ditemuin. Ngelihat batang hidungnya itu kan. Bahkan sosial medianya tuh nggak ada. Kayak gitu. Saya punya bos ya di Samarinda yang sudah kaya, dia usahanya sudah banyak, sudah asetnya tuh sudah jalan semua. Nemuinya tuh susahnya bukan main, nggak pernah ketemu saya sampai beliau meninggal. Itu itu orang kaya yang sesungguhnya, ya kan. Di berbagai sosial media yang mereka gunakan ya para konten kreator apa konten kreator TikTok atau YouTube itu tuh kayak mobil-mobil motor dan mobil mewah, barang-barang mewah seperti handphone, jam tangan dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Padahal ya orang kaya pemilik BCA, Transkop, Politon tidak pernah, sangat amat jarang memamerkan harta benda yang mewah yang mereka punya ya. Yang memang itu betul-betul layak untuk mereka dapatkan. Ya, tujuan mereka pada umumnya kalau misalkan mau pamer itu menyangkut masalah kerjaan dan usaha, ya kan. Seperti Bang Hotman Paris Hutapea, kita tahu lah ya kan, kalau dia tuh sering lah pamer-pamer cincinnya kayak gitu kan, atau ya seperti John LBF, para selebritis yang di endorse itu nggak masuk hitungan kalau di sini. Itu ya itu memang untuk usaha mereka, untuk bisnis mereka, untuk branding mereka ya. Seperti itu. Ya kayak misalkan Kardashian kayak gitu kan, artis luar negeri di endorse Gucci kayak gitu kan, dia bawa, dia tenteng, dia pamerkan, itu memang endorse itu kan. Itu jadi ya bagi saya pribadi kalau misalkan orang kayak saya misalkan kaya kayak gitu kan mau dipamerkan di sosial media, itu yang saya pamerkan adalah perusahaan saya sebesar apa, sebanyak apa, itu ya kan, sudah go internasional apa belum, itu ya kan. Itu yang terlebih dahulu saya pamerkan. Kalau barang-barang yang mewah itu nggak perlu, itu sudah otomatis em, menyusul. Apalagi ya yang sekarang ini eh menjijikan sih bagi saya itu. Yang dipamerkan berlagak kaya, apa segala macam, barang-barang branded itu hasil daripada mengemis. Sakit hati ya jujur, sakit hati. Ya tapi apa mau dikata kayak gitu kan. Ya mungkin dari situ rezekinya kayak gitu. Dan ya benar kata prediksi saya, ya sedikit lah eh, untuk para konten kreator TikTok, pengemis online itu membagikan kepada orang lain kayak gitu kan. Selebihnya ya mereka yang gak sah pastinya. Susah untuk saya untuk selalu suzon di untuk hal ini kayak gitu kan.
gak malu apa ya kan, kita mempunyai kekayaan, kemudian kita punya barang-barang mewah dari hasil mengemis kayak gitu. Ya memang jujur aja sih, kalau ngemis online itu keuntungannya besar. Nggak perlu kita peras keringat banting tulang kayak gitu kan. Mikirin minus kayak gitu, memikirkan kerugian dari usaha kita, memikirkan pasang surut dari suatu bisnis, suatu usaha. Nggak perlu. Bullshit aja bagi saya itu kalau misalkan dia katakan dia harus sekreatif mungkin, kemudian dia putar otak dan lain sebagainya supaya bisa anu di pagi-pagi ambiar gitu. Bullshit. Untuk apa namanya? Untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Buktinya di sosial media dia sudah pamerkan barang-barang branded ya. Laptop lah, dia HP, sudah bisa beli HP, beli motor apa segala macam. Apa yang bisa kita harap kayak gitu kan. Ya kalau misalkan dia bantu ya bantu betul-betul bantu kayak gitu kan. Gampang sebenarnya. Saya tinggal datang ke misalkan Dinsos kayak gitu kan. Saya bikinkan proposal apa segala macam, kemudian saya ajukan di situ, saya catat nama-nama yang layak untuk dikasih bantuan ya, kelar kayak gitu. Eh, tapi kan itu susah, Mas Wahim. Ya memang susah. Siapa yang katakan itu mudah? Kayak gitu kan. Saya aja untuk acara satu Muharram 17-an yang memang itu sudah betul-betul nyata, itu sudah untuk kepentingan kampung itu aja gedor orang kaya aja susahnya bukan main. Itu butuh skill yang extraordinary crime, extraordinary hard lah itu. Kita mau menemui mereka, kita mau berbicara seperti apa di depan mereka supaya uangnya bisa keluar. Itu butuh skill itu, ya. Walaupun ya yang saya dapat waktu itu cuma 5 juta untuk satu muharram. Tapi ya itulah memang memang seperti itu. Kayak gitu. Baru saya kasihkan ke panitia masjid waktu itu, ke Irma supaya bisa ini, supaya acara bisa lancar. Seperti itu. Kayak gitu. Ya kalau misalkan seperti TikToker kayak gitu kan dikasih tahu kemarin dilarang jangan bikin konten seperti itu terus minta uang 200 juta di sosial media, jujur aja bagi saya adabnya nggak ada. Orang tersebut nggak punya adab. Kalau bagi saya pribadi, ya saya misalkan minta ke Deddy Corbuzier gitu kan, Dad, ya gitu. Tolong kasih uang 200 juta konten ke YouTube saya, ke rekening saya kan. Supaya saya bisa menghentikan konten-konten bodoh, ngemis-ngemis online kayak gitu. Jujur aja itu nggak punya adab. Kalau itu saya yang memang untuk kepentingan kampung, kepentingan agama, yang memang sudah acara itu, ya memang sudah acara rutin tahunan kayak gitu. Itu aja minta secara baik-baik itu ngomong di depan orangnya langsung. Itu apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang diinikan kayak gitu kan. eh, apa pengeluaran-pengeluaran yang harus kami keluarkan kayak gitu, uang yang sudah terkumpul dari masyarakat itu berapa, itu kan kendala-kendala yang dihadapi apa kayak gitu. Itu kita ngomong sama orang baru uangnya keluar. Itu pun cuma 5 juta. Itu kan. Ya, ya memang begitu. Gitu. Ya memang begitu. Gak bisa kita minta langsung sama orang kayak gitu. Di sosial media teriak-teriak, "Oi, Dad minta uang 200 juta transfer sini untuk biaya
Ini untuk membantu orang susah, untuk nggak ada, nggak bukan seperti itu caranya, kayak gitu. Ada etika-etikanya. Ketika kita minta sama orang yang lebih kaya daripada kita, itu sudah, saya itu sudah diajarin sama almarhum bapak saya bagaimana cara eh, minta bantuan dengan orang, seorang penguasa dan pengusaha. Gimana caranya, tipikalnya seperti apa, karakternya seperti apa, itu dipelajari semua. Tuh. Itu kita. Ya, ya itu saya sih ya. Nggak tahu kalau anak zaman now kayak sekarang itu ya wallahu alam. Nanti baru setelah acaranya selesai, setelah kegiatannya selesai kayak gitu baru kita apalagi kita laporkan lagi sama orang yang bersangkutan kayak gitu kan, para donatur gitu kan, uang yang terkumpul sudah sekian, sisanya sekian kayak gitu. Terus dimasukkan ke misalkan ke kas masjid atau ke bendahara kampung kayak gitu. Itu semua harus dilaporkan. Kayak gitu kalau kita mau minta dana, ya, minta sumbangan kepada orang-orang, ya kan, baik itu orang yang ya rakyat jelata kayak gitu kan, atau ya ke pengusaha dan penguasa. Itu semua ada adab-adabnya semua kayak gitu. Nggak pandang bulu. Saya ketok-ketok rumah kayak gitu kan. Kecil ini ada apa kegiatan ini. Ya kan kalau bisa bantuannya lah. Sekedar apa sebisanya kayak gitu kan. Gitu. Apalagi ini orangnya minta lagi bukan sama John LBF tapi sama Raffi Ahmad 200 juta. Ya, jujur aja sih gak layak. Bahkan kalau misalkan Raffi Ahmad ngasih uang kayak gitu, saya berani katakan Raffi Ahmad tuh goblok aja. Kok mau ngasih bantuan sama orang kayak gitu. Harusnya itu yang dimanfaatkan terlebih dahulu itu kepala desa ya kan. Kemudian dinas-dinas tempat itu kalau kita mau bantu orang. Jangan minta ke orang kaya di luar daerah. Itu jujur aja sih. Itu sudah nggak ada etika sih bagi saya tuh. Nggak punya etika betul. Kayak gitu tuh. Kemudian ya baru dipamerkan seolah-olah sukses hasil dari kerja keras kayak gitu kan. Terus namanya ujungnya dipakai sultan dari hasil mengemis. Sedih. Ya, tapi itulah ya kan keadaan kita yang sudah diambang kiamat ini kan. Ya mudah-mudahan lah fenomena tren kayak gini nih sudah nggak ada lagi lah. Baik itu di YouTube ataupun di TikTok. Kalau di YouTube saya yakin itu sudah berkurang, paling ya cuma hanya branding-branding aja. Tapi yang parah ini sebenarnya kalau saya lihat belakangan ini ya di TikTok. Miris saya miris. Tuh, miris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja ketika sahabatnya apa ya minta solusi waktu itu karena dia nggak ada kerjaan, susah dia untuk makan. Rasulullah nggak nyuruh dia untuk ngemis loh. Padahal kalau untuk keadaan zaman itu jauh lebih susah daripada sekarang, ya kan? Kalau kita jadi orang susah, negara kita dijajah sama negara lain, kita sudah dijadikan budak. Kalau kita menjadi budak itu ya jujur aja,
Jangankan mau sukses, mau makan aja susah. Itu di zaman Rasulullah. Ketidakadilan, ketimpangan, ya kan antara kaya dan miskin itu sangat jomplang, kayak gitu. Tapi ketika sahabat itu datang kepada Rasulullah mencari solusi, Rasulullah nggak ngasih apa coba? Nggak ngasih uang, nggak ngasih dinar, dirham, nggak. Yang Rasulullah kasihkan sama sahabat itu kampak untuk dia cari kayu supaya dia bisa sukses. Itu, itu Rasulullah mendidik para sahabat. Itu alia dulu, Ulia khairum menjadi sufla. Itu tangan yang di atas jauh lebih terhormat, jauh lebih ketimbang tangan di bawah. Tuh. Ya kecuali memang orang tersebut ya, orang yang meminta-minta tersebut ya sudah tidak layak lagi untuk bekerja, sudah tidak bisa lagi berbuat banyak, maka yang kita bisa lakukan adalah memberi zakat, sodakoh, infak, dan lain sebagainya supaya dia bisa survive, supaya dia bisa bangkit. Itu bukan mengemis. Ya, sudah. Itu saja yang dapat saya sampaikan di solo podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk para subscriber saya, kayak gitu kan yang sudah setia mengikuti konten ini mulai dari awal sampai sekarang, ya. Dan walau bagaimanapun sulitnya YouTube channel YouTube saya ini berkembang pesat, trending kayak gitu. Tapi saya tidak patah semangat untuk selalu membuat konten sekreatif mungkin. Itu. Ya, mohon maaf ya untuk teman-teman saya yang saya tidak bisa balas komentarnya satu persatu ya kan. Karena berbagai macam kesibukan ya. Itu intinya ya apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya yang selalu menonton channel saya, jangan mudah percaya dengan apa yang tampak di sosial media. Itu untuk teman-teman, silahkan tontonlah video-video yang ada di berbagai platform, di berbagai sosial media itu yang bermanfaat, yang punya nilai tambah untuk teman-teman. Itu misalkan belajar video editing, kemudian belajar tutorial masak dan lain sebagainya. Seperti itu yang teman-teman tonton. Jangan konten-konten kreator jangan video-video yang wadididau yang tuh, jangan lah. Jangan dikasih panggung. Teman-teman kalau misalkan don't make stupid people famous, punya slogan saya punya prinsip seperti itu. Ya intinya jangan ditonton kayak gitu. Nggak usah ditonton. Itu. Kalau misalkan teman-teman tonton, teman-teman berkomentar di situ ya, teman-teman making stupid people famous. Itu aja. Eh, Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apapun yang saya katakan, yang saya sampaikan di channel ini, ya, di sosial media, terutama YouTube. Ini ya hanya untuk sebatas kita introspeksi diri lagi, ya kan? Baik itu teman-teman atau saya pribadi. Tuh. Apabila ada